warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1. Jadi hari ini saya akan mengadakan sosialisasi ya kepada Bapak Ibu guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi pendidikan kita itu adalah di sekolah kita itu adalah merupakan persemaian, yaitu tempat benih-benih adalah siswanya, kemudian kita sebagai petaninya. Jadi persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan, yaitu ada satu, kodrat keadaan. Jadi kodrat keadaan itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu untuk anak didik kita, yaitu anak didik kita itu sebagai memiliki kodrat alam, yaitu misalnya dia bermain, ya, bermain atau melakukan permainan. Kemudian kodrat zaman, anak-anak itu kita didik mengikuti kodrat zamannya, yaitu kodrat zaman misalnya di masa sekarang tidak bisa disamakan dengan pada masa lalu. Jadi ketika kita menyampaikan pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Misalnya kalau sekarang zamannya zaman teknologi, ya udah kita berarti menggunakan teknologi. Tidak bisa kita gunakan dengan cara ceramah, dan tentu tidak relevan. Anak-anak tentu tidak suka. Kemudian di sini ada lagi tentang yaitu budi pekerti. Itu ada budi itu cipta, kemudian rasa karsa, dan kemudian pekerti tenaga. Jadi di sini budi pekerti yaitu ketika anak-anak belajar itu mereka mendapatkan budi pekerti apa yang kita sampaikan, kemudian sehingga anak-anak itu mencipta ya. Kemudian ada rasa, kemudian ada karsa. Terus selanjutnya yaitu tentang prinsip perubahan. Prinsip perubahan di sini ada 3, yaitu kontinuitas, kemudian konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu terus menerus. Jadi pendidikan itu terjadi perubahan yang terus menerus, tidak mungkin sama dari tahun ke tahun. Kemudian konvergensi. Yang ketiga itu konsentris. Konsentris itu berpusat pada siswa. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita sebagai pendidik itu menuntut anak-anak kita atau mendidik anak-anak kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ibarat seorang pendidik, kita sebagai pendidik ya adalah sebagai petani, dan biji tumbuhan adalah anak-anaknya. Jadi kita itu menjadi pendidik itu diumpamakan seorang petani yang sedang menanam benih ya, yang namanya biji itu tumbuh, ditanam dengan bagaimana kita merawat tanaman tersebut. Ketika kita menanam padi tentu tidak akan tumbuh jagung, dan ketika kita menanam padi itu bagaimana kita menanamnya, kemudian bagaimana kita merawatnya, sehingga tumbuhan yang kita tanam tadi atau benih yang kita tanam tadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi dalam proses menuntut itu kita memberi kebebasan kepada anak. Kebebasan di sini bukan berarti memberikan anak
kebebasan sebebas-bebasnya sehingga anak bisa melakukan semaunya sendiri. Jadi kita tetap punya kewajiban untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu membahayakan dirinya. Berikutnya yaitu kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi kepada anak. Ya, ketika kesempurnaan budi pekerti, anak mempunyai kesempurnaan dalam budi pekerti, maka anak menjadi orang yang bijaksana ketika dia terjun di dalam masyarakat. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Ya, dengan rasa hormat itu bukan berarti kita menjunjung tinggi anak-anak, tapi kita menghormati, menghargai mereka. Jadi berorientasi pada anak, jadi kita berpihak pada anak, jadi mengutamakan kepentingan mereka, seperti itu. Nah, kemudian asas mahasiswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi bebas dari segala ikatan, jadi kita ikhlas ya, dengan suci hati, ikhlas seikhlas-ikhlasnya mendekati anak, tidak meminta hak, ya, kita tidak meminta imbalan apa yang telah kita berikan. Untuk berhamba pada sang anak, berhamba di sini bukan berarti kita merendahkan diri, tetapi kita berpihak pada anak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu untuk kepentingan anak. Berikutnya, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan Merdeka Belajar? Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Tadi sudah disampaikan ya, seperti apa berhamba pada anak. Kemudian salah satu wujud berhamba pada anak adalah mengenal peserta didik. Dengan mengenal peserta didik, maka pembelajaran dapat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Sekaligus dapat mendorong tumbuh kembangnya anak secara holistik, aktif dan proaktif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini inti dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi menghamba pada anak. Kita bukan berarti menghamba itu bukan ya tadi merendahkan diri, bukan seperti itu ya. Seolah-olah kita menjadi pembantunya, seolah-olah anak itu ada di atas segala-galanya, bukan seperti itu. Jadi kita ingin mengenal peserta didik. Maka dengan mengenal peserta didik, maka pembelajaran disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan dan kebutuhan, karena setiap anak itu tidak sama. Kebutuhan anak itu tidak sama, tingkat kemampuannya juga tidak sama, berbeda-beda. Anak yang autis berbeda dengan anak yang biasa. Anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Berikutnya, apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik? 1. Menjadi panutan atau teladan bagi peserta didik sehingga dapat mencontoh karakter baik gurunya. Ya, kita menjadi panutan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu yaitu 1. Engarso sumtulodo, engadyo mangungarso, tutuli handayani ya. Engarso sumtulodo itu kita menjadi panutan. Nah, di sini ya, kita sebagai guru itu menjadi panutan, memberi contoh yang baik kepada peserta didik kita. Jadi ketika kita memberi contoh yang baik, insya Allah anak didik kita juga akan mencontoh dengan baik. Kemudian engarso sumtulodo, engadyo mangungarso, kita mendampingi atau di samping kita sebagai teman ya. Kemudian tutuli handayani yaitu kita di belakang memberikan dorongan, memberikan motivasi ya. Jadi sehingga anak dapat mencapai tujuannya dalam belajar. Yang kedua, melakukan pendekatan psikologis ya. Guru dapat melakukan komunikasi personal dengan peserta didik. Dari sini guru akan mengetahui bagaimana potensi atau karakteristik peserta didik tersebut terbentuk. Jadi pendekatan psikologis itu sangat penting. Jadi ketika kita melakukan pendekatan psikologis dengan anak, kita jadi tahu karakter anak seperti apa, kita jadi tahu keinginan anak seperti apa. Kemudian yang 3, memperlakukan peserta didik dengan adil ya. Guru harus memberikan perlakuan yang sama terhadap peserta didik sehingga memberikan kesan positif di kelas.
Adil tadi bukan berarti kita menyamakan ya, misalnya anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal kita samakan cara belajarnya, itu tidak bisa ya. Jadi harus kita bedakan antara satu dengan yang lainnya, itu adalah sikap yang adil. Atau mungkin adilnya bagi anak yang yang tingkat kemampuannya lebih tinggi dengan anak yang biasa-biasa saja kita samakan, itu juga tidak bisa. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan, kemudian karakternya juga. Nomor 4, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri sehingga semua potensi atau karakteristik peserta didik dapat berkembang maksimal. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan mengembangkan diri. Jadi setiap anak itu unik, setiap anak punya karakteristik yang tidak sama, berbeda-beda ya. Dan setiap anak punya bakat dan minat yang tidak sama. Jadi ketika kita memberi kesempatan anak didik untuk mengembangkan diri, bisa dengan cara kita seleksi ya, kita tawarkan semua kepada peserta didik kita. Apabila ada lomba atau kegiatan, kita bisa tawarkan semua agar semuanya bisa ikut dan kita tahu anak ini punya potensi seperti apa ya. Seperti di SJ kita, kalau misalnya ada lomba pasti kita tawarkan dulu, kemudian ada seleksi. Nah, dari seleksi itu kita ambil yang terbaik, baru kita majukan untuk lomba. Kemudian yang nomor 5, menjadi sahabat bagi peserta didik dengan adanya menjadi sahabat bagi peserta didik. Dengan adanya kedekatan emosional, maka peserta didik tidak akan ragu menyampaikan masalah yang dihadapinya dan juga akan secara sukarela menyampaikan pendapatnya. Tadi ya, hubungannya dengan pendekatan psikologis. Jadi ketika kita sudah mengadakan pendekatan psikologis, anak merasa dekat dengan kita, kemudian anak juga terjadi kedekatan emosional, mereka tidak akan malu, tidak akan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi, tentang pembelajaran mungkin, tentang permasalahan yang dihadapi di rumah. Mungkin kalau dengan orang tuanya ada masalah, dia tidak akan cerita siapa-siapa, dia hanya berdiam diri. Kemudian di kelas kita tahu anak ini punya masalah, kita dekati, kita tanya baik-baik. Mungkin dia mau bercerita dan siapa tahu kita punya solusinya, begitu. Jadi salah satu yaitu cara yang kita gunakan mengenal potensi peserta didik. Kemudian, guru atau pendidik itu menjadi penuntut bukan menuntut, menghamba bukan memerintah, mengemoh bukan mengomel. Yang menuntun, kita tadi sudah tahu menuntun itu mengarahkan kemana arah anak ini supaya menjadi lebih baik, bukan menuntut sesuatu yang tidak dia mampu, yang dia tidak bisa. Kemudian menghamba bukan memerintah, jadi kita tidak merendahkan diri, tapi kita juga bukan memerintah anaknya. Jadi si anak merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran, merasa aman, merasa nyaman, merasa enak, dan mereka gembira. Kemudian mengomong bukan mengomel. Jadi kita, kalau orang Jawa bilang, kita ngomong ya ke anak itu, kita tidak memarahinya, kita tidak ngomel-ngomel, kita tidak menghardik atau mungkin kita mencerca, apalagi sampai mencerca yang menghina apalagi ya, tidak seperti itu. Jadi kita mengomong bukan mengomel. Nah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai-nilai dari guru penggerak itu ada beberapa, yaitu 1, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Mandiri artinya kita mampu mengembangkan diri, kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi, dan kita mampu untuk memberikan solusi-solusi kepada teman-teman kita. Kemudian reflektif berarti kita tahu kekurangan dan apa yang harus kita lakukan, dan kita mau untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman kita atau dari orang lain. Kolaboratif artinya berarti kita mampu berkolaborasi atau bekerja sama, baik itu dengan teman sejawat, dengan orang lain, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan wali siswa, atau bahkan dengan pemangku kepentingan. Kemudian inovatif, kita mampu sebagai guru penggerak itu menciptakan hal-hal yang baru atau ide-ide baru ya. Inovatif berarti kita mampu untuk menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Kemudian
berpihak pada murid. Nah, ini pasti kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Karena apa? Karena dengan berpihak pada murid, siswa itu akan merasa aman dan nyaman dengan apa yang pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi murid akan merasa nyaman belajar, murid akan merasa tidak jenuh, murid juga akan merasa happy, ya, senang hati ketika dia berangkat sekolah itu dengan senang hati, tidak merasa karena dimarahi orang tua atau karena takut dimarahi guru atau takut karena nilai jelek, tapi mereka berangkat dengan senang hati. Kemudian peran dari pengguru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan guru. Jadi menjadi pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru itu mampu untuk mendidik anak-anak kita di dalam belajar. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kita mampu menggerakkan teman-teman kita, teman-teman sejawat kita untuk belajar atau untuk mengembangkan sekolah kita menjadi yang lebih baik. Menjadi coach bagi guru lain, yaitu kita mengarahkan, ya, mengarahkan guru lain apabila ada permasalahan atau sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak diketahui. Kemudian mendorong kolaborasi antara guru, yaitu bekerja sama antar guru, kemudian dengan para pemangku kepentingan. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan guru. Jadi guru itu sebagai guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan murid, sehingga murid itu mampu untuk mandiri dan mendirikan dirinya sendiri, mampu mandiri, belajar sendiri, kemudian tidak tergantung dengan orang lain. Terus, nah, nilai dan guru penggerak ini nanti akan menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya. Berikutnya nah, terakhir adalah yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini terdiri dari disiplin positif, kemudian posisi kontrol, kemudian keyakinan keras, dan restitusi. Disiplin positif itu akan menciptakan disiplin diri. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi sebagai pendidik kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, tanpa harus kita ingatkan. Jadi mereka sadar diri untuk melakukan disiplin diri dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari orang lain, bukan karena tekanan, bukan karena ancaman seperti itu. Kemudian kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, kita sekarang berada di mana nih? Kita tanda tanya. Apakah sebagai penghukum? Ya, kita hanya memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan, ya, suruh push up, suruh lari, seperti itu. Kemudian atau membuat orang merasa bersalah. Di anak kita hanya kita tanya, kamu tahu nggak kalau seperti ini tidak benar? Nah, itu anak akan merasa bersalah. Kemudian atau kita sebagai teman, kalau kita sebagai teman, anak nyaman, santai saja dengan kita, tapi itu tidak menjadikan sebuah kebaikan, karena mereka akan menganggap kita itu karena seperti teman, jadi mereka santai aja, mereka melakukan kesalahan itu no problem, seperti itu. Kemudian ataukah kita menjadi seorang pemantau, kita hanya memantau, hanya melihat dari jauh, istilahnya gitu. Oh, anak ini salah, oh anak ini kurang benar, seperti itu. Ataukah kita menjadi manajer? Nah, yang diharapkan kita sebagai guru itu adalah menjadi manajer, posisi kita di situ. Posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, berarti ini adalah yang tertinggi.
di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi di posisi manajer ini, nah kita sebagai guru menjadikan siswa itu sadar dengan sendirinya apa yang mereka lakukan dan mereka bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sikap mereka itu salah, tahu, oh saya salah. Kemudian dia juga bisa mencari solusi sendiri, seperti itu, sehingga menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi ora sak penae, ora sak sae, seperti itu. Ketika kita ada di posisi manajer, hanya dengan melihat seperti itu aja, anak sudah merasa oh saya punya salah dan saya harus bertanggung jawab seperti itu. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Menurut saya itu seperti sebuah aturan, ya, sebuah peraturan seperti itu. Nah, tapi kalau peraturan yang biasa, mungkin ya Bapak Ibu pernah di sekolah atau di kelas, itu aturannya misalnya datang tidak terlambat. Nah, nanti ada hukuman atau ada sanksi. Nah, di sini siswa itu datang tidak terlambat itu karena takut, karena khawatir. Tapi ketika sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, anak-anak tidak bukan karena takut, bukan karena khawatir sesuatu, tapi karena sebuah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang disepakati bersama di dalam kelas, di mana akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Jadi kesadaran diri karena dari dalam. Jadi kemauan sendiri, bukan karena orang lain, intrinsik, ya. Siswa akan lebih tergerak untuk bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dia tergerak dengan sendirinya. Jadi bukan karena sebuah peraturan, bukan karena sebuah hukuman atau sanksi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Nah, di sini sebenarnya ada segitiga restitusi, ya, tapi di sini saya tidak digambarkan. Nanti restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Contohnya misalnya gini, ada anak yang berantem, ya. Ketika kita melakukan restitusi, si anak jadi sadar diri, oh iya saya salah. Kemudian mereka meminta maaf. Kemudian ke depan harus seperti apa, sehingga anak bisa kembali ke kelompok mereka dengan aman, dengan senang hati, tanpa merasa ada sebuah tekanan seperti itu. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan dan sedikit ilmu yang saya terima dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita laksanakan di sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.